Kami dari kelompok 17 Studi Kecerdasan Artifisial Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kami akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul AI sebagai kompas karir, menavigasi tren lowongan dan skill industri secara real time. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan rekan saya Gilbert untuk menjelaskan ringkasan dari inovasi kami. Baik, perkenalkan saya Gilbert dari Prodi Kecerdasan Artifisial. Nah, jadi di essay ini kami akan membahas tentang bagaimana AI bisa menjadi kompas, atau lebih tepatnya sebagai penunjuk arah dalam mencari pekerjaan. Banyak orang yang belum mendapat pekerjaan bukan hanya karena tidak ada lowongan, tapi bisa saja karena banyaknya saingan atau mungkin syarat kerja, atau kurang update soal info loker. Maka karena itu, kami memilih membahas bagaimana AI bisa digunakan untuk membantu mencari pekerjaan. Oke, sekarang kita masuk ke ringkasan. Perkembangan teknologi yang eksponensial telah menciptakan pasar kerja yang sangat dinamis, di mana peran pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan industri berubah dengan cepat. Akibatnya, terjadi kesenjangan keahlian yang signifikan antara kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan aktual industri. Metode analisis pasar kerja tradisional yang bersifat manual, subjektif, dan lambat tidak lagi memadai untuk menangkap tren. Proses rekrutmen manual seringkali memakan banyak waktu, biaya, dan sumber daya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Upaya Paragan, akan menjelaskan keunggulan. Keunggulan utama dari implementasi AI sangat jelas. AI mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Ini secara langsung menghemat biaya operasional dan mengurangi beban kerja administratif. Selain itu, mencocokkan antara kandidat dan pekerjaan menjadi lebih akurat dan objektif dikarenakan kemampuan kecerdasan artifisial, serta mampu memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, lengkap dengan analisis kesenjangan keahlian untuk setiap individu. Selanjutnya, saya akan menyerahkan untuk menjelaskan spesifikasi inovasi terhadap rekan saya, Evans. Spesifikasi inovasi dari sistem ini tentu dipergunakan untuk pengumpulan data lowongan pekerjaan dari platform penyedia seperti LinkedIn, Jobstreet, dan Indeed yang melibatkan teknik web scraping. Jadi ada dua komponen, yakni model BERT dan algoritma random forest. Jadi model BERT ini diterapkan untuk klasifikasi teks dan pengenalan entitas yang mencakup keahlian. Model BERT ini memiliki beberapa spesifikasi, yakni pertama menggunakan teknik web scraping untuk mengumpulkan data lowongan kerja. Yang kedua, dia digunakan untuk pemrosesan bahasa alami tingkat lanjut atau NLP. Yang ketiga, dia memiliki dua fungsi yang utama, yakni klasifikasi teks untuk mengkategorikan jabatan pekerjaan ke dalam pengelompokan standar untuk memetakan tingkat permintaan industri terhadap pekerjaan yang dimaksud. Dan yang kedua, name entity recognition atau NER, yakni mengekstrak dan mengidentifikasi hard skill dan soft skill yang paling sering disebutkan dalam deskripsi lowongan pekerjaan. Keunggulan dari model BERT ini, dia mampu menganalisis data dalam skala yang besar dengan pemahaman konteks yang mendalam dan menghasilkan akurasi klasifikasi hingga 99,89% dalam pencocokan pekerjaan berdasarkan persyaratan keahlian dan kategori industri yang dituju. Kemudian, algoritma random forest ini memiliki beberapa spesifikasi teknis juga, yakni mengintegrasikan data-data untuk memprediksi jalur karir dengan kemampuan menangani set data yang kompleks. Kemudian, menerapkan pembelajaran terawasi untuk tugas dengan data berlabel dan pembelajaran tidak terawasi ketika data berlabel
terbatas. Kemudian dia menggunakan model vektorisasi tingkat lanjut. Dan yang keempat, memiliki model bahasa berbasis transformator yang dapat menganalisis resume dan deskripsi pekerjaan dengan mendalam. Keunggulan dari Random Forest ini yakni dapat memberikan akurasi prediksi yang tinggi dalam menentukan jalur karir yang paling sesuai, paling optimal dengan profil pelamar pekerjaan. Kemudian dapat mengurangi waktu proses rekrutmen hingga 80% sambil meningkatkan tingkatan pengukuran atau metrik keragaman. Kemudian dapat mengurangi biaya per perekrutan secara signifikan. Jadi spesifikasi ini tentu meningkatkan akurasi dan objektivitas pencocokan kandidat dengan pekerjaan dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Kemudian dia dapat mengubah pekerja tradisional menjadi lebih modern dan menghasilkan proses yang lebih efisien dan pengalaman yang lebih baik dalam melamar pekerjaan maupun perekrutan pekerja. Dan kesuksesan penerapan sistem ini juga tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan regulatif. Demikian penjelasan dari saya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.